menarik ya, dari Rakernas PDIP ada dua isu yang menonjol sebenarnya. Satu, kesiapan PDIP untuk oposisi, dan yang kedua adalah bakal usung Anies Baswedan. Kita lihat tentunya ya probabilitas. Kalau kita merujuk berita misalnya, DPD PDIP akui kans Anies menang jika maju lagi di Pilgub Jakarta. Ya, tentu dengan syarat Pilgubnya jurdil. Kemudian ada juga pengamat titik 2, di pidato ada bahasa implisit Megawati yang tertuju keluarkan Jokowi dari PDIP. Kemudian 17 sikap PDIP hasil Rakernas mandatkan kembali Megawati jadi ketua umum. Luar biasa. Sampai mengundurkan diri ya. Pokoknya bisa seumur hidup tuh. Oke, itulah soal partai ya. Memang kadang-kadang tidak siap melakukan regenerasi karena yang tua tidak mau mundur, yang senior maksudnya, sementara yang junior merasa tidak pernah siap kalau yang senior itu masih mau di situ ya. Jadi coba kita bacakan ya, dan coba buat apakah Anda setuju bila PDIP mengusung Anies Baswedan, atau dibalik, Anies Baswedan diusung PDIP dalam Pilkada DKI, dalam Pilkada Jakarta aja ya. Oke, coba kita lihat ya. 17 sikap dulu baru kita bicara soal peluang Anies ya. Oke. Jakarta Kompas.com, usai menggelar rapat kerja nasional selama 3 hari, PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi ya kepada ketum PDIP ya, untuk diberikan kepada ketum ya. Oke. Rakernas kelima PDIP mengambil tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Luar biasa ya. Dengan subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya, insya Allah ya. 17 sikap dari Rakernas kelima PDIP itu yang akan diserahkan kepada Megawati, bahwa Rakernas 5 partai menilai pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politics. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas 5 merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan parpol, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Rakernas 5 menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang atau check and balances. Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui pemilu. Untuk itu Rakernas 5 merekomendasikan kepada fraksi PDI Perjuangan agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara parpol yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada di luar pemerintahan. Luar biasa ya. Ini. 3. Rakernas 5 menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi melalui perubahan Undang-Undang MK dan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara nomor 90 2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas 5 menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Luar biasa ya. Poin 3 ini secara formal salah, tapi secara
secara prosedur salah ya, tetapi secara substantif betul ya. Karena putusan MK itu kan mengikat. Jadi tidak boleh lagi dibantah secara formal. Tapi secara material atau secara substantif boleh dong membantahnya karena itu memang putusan tidak benar. Jadi gini, orang selalu mengatakan putusan MK harus dihormati, harus dihormati. Iya, putusan pengadilan yang dihormati adalah putusan yang tidak ada kong kali kongnya. Putusan yang tidak ada pelanggaran etiknya. Putusan yang betul-betul dibuat dengan dasar yang baik. Begitu dong, jangan kita mengambil separuh-separuh dari sebuah prinsip hukum ya. 4. Rakernas 5 mengajak para ahli hukum tata negara. Wah, saya juga diajak dong berarti. Masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara objektif atas pelaksanaan pemilu 2024. Oke. Selanjutnya Rakernas 5 menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR nomor 7 tentang peran TNI dan Polri. Oke, ini udah menarik ya. Rakernas 5 partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, pemberantasan KKN, penguatan pers dan masyarakat sipil, supremasi hukum, pelembagaan parpol penyelenggara pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI Polri agar semakin profesional dan memiliki kedudukan yang selaras sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya, tugas dan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berkah kalau orang sedang berada di luar pemerintahan atau di luar kekuasaan ya. Berpikirnya jauh lebih objektif dan lebih tajam ya. Rakernas 5 telah mendengarkan suara arus bawah dari anak ranting hingga pengurus anak cabang dan sebagai konsistensi sikap menjaga demokrasi merekomendasikan kepada ketua umum untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Good ya. 7. Rakernas 5 mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud dan kepada PDI Perjuangan yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Rakernas 5 merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari. Jadi sobat era sekalian ya, sama sekali tidak eksplisit ya menyebut Jokowi ya. Oke. Rakernas 5 partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerjasama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Rakernas 5 partai mendorong seluruh jajaran 3 pilar partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim, menjadi 0% pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10 tanaman pendamping beras dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat ya. Kemudian ini agak susah konsentrasi ya. Oke. Kebijakan investasi itu ya. Kemudian